Taktik Arsenal memakan korban bikin Rodri absen sampai sisa musim. Manchester City terancam cuma raih 80 poin. Meriam London siap datangkan striker Serie A. Leandro Trossard kembali di laga melawan The Focus. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arsenal dominan atas The Focus, Leandro Trossard kembali. Arsenal akan menjamu Leicester City dalam laga lanjutan pekan ke-6 Liga Inggris 2024-2025 di Stadion Emirates, tepatnya pada hari Sabtu dini hari nanti. The Gunners sedang dalam kondisi prima setelah serangkaian hasil positif, termasuk kemenangan besar 5-1 atas Bolton Wanderers di Piala Liga. Sebaliknya, Leicester yang baru promosi tengah berjuang untuk menemukan kinerja terbaik mereka di Liga setelah gagal meraih kemenangan dalam 5 pertandingan pertama. Bagi Arsenal, pertandingan ini menjadi kesempatan emas untuk terus menjaga momentum positif mereka di Liga. Di sisi lain, Leicester sangat membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona papan bawah. Dengan selisih performa yang mencolok antara kedua tim, Arsenal pun berada dalam posisi yang lebih diunggulkan. Bagaimana tidak, secara peringkat Arsenal saat ini menduduki posisi keempat di klasmen Liga Inggris dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Tim asuhan Mikel Arteta ini pun tampil solid di awal musim ini. Tidak hanya unggul dalam serangan, tapi juga kokoh di lini pertahanan. Sementara itu Leicester yang masih tertahan di posisi ke-15 hanya mampu mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan yang dimainkan, dengan rekor 3 kali imbang dan 2 kekalahan. Pada pertandingan ini pun Arsenal diprediksi akan menurunkan skuad terkuat mereka setelah melakukan beberapa rotasi di ajang Piala Liga. Beberapa pemain inti seperti Martin Odegaard dan Alexander Zinchenko masih absen karena cedera. Namun demikian, kembalinya Trossard setelah menjalani skorsing menjadi kabar baik bagi Arteta yang kemungkinan akan menempatkan pemain Belgia ini di lini depan bersama Gabriel Jesus dan Bukayo Saka. Sementara itu, kiper cadangan Neto mungkin akan diberi kesempatan untuk tampil kembali menggantikan David Raya yang masih diragukan karena cedera. Sementara di lini pertahanan, kombinasi William Saliba dan Gabriel Magalhaes diperkirakan akan menjaga tembok kokoh di jantung pertahanan. Kemudian didukung oleh Ben White dan pemain anyar Ricardo Calafiori di sektor bek sayap. Secara keseluruhan, Arsenal memiliki semua modal untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Selain rekor kandang yang impresif, mereka juga diuntungkan dengan catatan pertemuan langsung yang sangat mendukung. Dalam 5 pertemuan terakhir di semua kompetisi, Arsenal selalu keluar sebagai pemenang, mencetak total 12 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Untuk itu, kemenangan diprediksi akan menjadi milik Arsenal dengan skor 3-0 atas Leicester City. Mimpi buruk Pep Guardiola, Manchester City terancam mentok 80 poin. Kabar baik untuk Arsenal. Duel Manchester City versus Arsenal di Etihad Stadium pada hari Minggu lalu menjadi awal mimpi buruk yang dialami oleh Pep Guardiola. Hasil laga yang berakhir imbang itu memakan korban dengan cedera yang dialami gelandang andalan Manchester City, Rodri. Pemain asal Spanyol itu pun mengalami cedera di babak pertama dan berjalan tertatih-tatih saat ditarik keluar di menit ke-22. Reaksi Rodri yang menyakitkan, perawatan panjang dia jalani di lapangan. Dan sikapnya kepada Guardiola saat dia meninggalkan lapangan memberikan isyarat dengan tangannya bahwa semuanya sudah berakhir. Benar saja, laporan terbaru Rodri terindikasi mengalami cedera ACL. Hasil pemeriksaan ini pun menunjukkan calon peraih Ballon d'Or ini menderita robekan ligamen anterior di lutut kanannya. Sementara menurut ESPN, Rodri akan menjalani operasi di Barcelona dalam waktu dekat ini. Biasanya, cedera ACL membutuhkan waktu penyembuhan yang cukup lama, paling tidak hingga 8 bulan. Itu artinya Rodri pun akan absen di sisa musim ini, atau dengan kata lain, musim gelandang Manchester City itu telah berakhir setelah hanya 5 pertandingan Liga Premier. Update cedera Rodri ini pun menjadi pukulan telak bagi Manchester City di tengah upaya memenangkan gelar Liga Inggris kelimanya berturut-turut. Padahal awal tahun ini, Guardiola telah menjelaskan betapa timnya sangat bergantung pada mantan pemain Atletico Madrid berusia 28 tahun. Sementara itu, efek domino diprediksi pun akan dirasakan oleh Manchester City
Setelah kehilangan sosok Rodri pada sisa laga musim ini, termasuk ancaman The Citizen hanya bisa mentok mengumpulkan 80 poin di akhir kompetisi Liga Inggris. Selain itu, statistik juga menunjukkan bahwa Manchester City memiliki persentase kekalahan lebih besar ketika tidak diperkuat oleh Rodri. Dan sebaliknya, persentase kekalahan Manchester City mendadak mengecil saat Rodri bermain. Berkaca dari data tersebut, Rodri benar-benar bisa dianggap sebagai pemain tervital The Citizen. Mengacu data tersebut juga, Opta bahkan berani memprediksi bahwa poin Manchester City bakal mentok 80 poin saja di Liga Inggris akhir musim ini. Jikalau benar Manchester City hanya mampu mengumpulkan 80 poin saja pada akhir musim, kemungkinan jumlah poin tersebut belum cukup membuat The Citizen menjuarai Liga Inggris. Hal ini pun mengingat Arsenal hingga Liverpool diprediksi bisa melampaui poin itu jika bisa memanfaatkan ketidakhadiran Rodri bersama Manchester City sampai akhir musim ini. Arsenal masih tertarik kejar striker Serie A. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Arsenal mencari striker baru. Mikel Arteta butuh mesin gol baru setelah Gabriel Jesus kesulitan untuk tampil di performa terbaiknya belakangan ini. Dalam upayanya, klub Premier League Arsenal pun dilaporkan masih penasaran terhadap sosok Dusan Vlahovic. Sementara menurut tim Talk melaporkan, The Gunners akan kembali mencoba untuk merekrut sang striker di tahun 2025 nanti. Menurut laporan itu, Mikel Arteta sangat tertarik untuk memboyong Vlahovic ke Emirates Stadium. Sang striker pun dinilai punya gaya bermain yang cocok dengan skema permainan Mikel Arteta, sehingga ia dinilai bisa cepat beradaptasi dengan Arsenal. Itulah mengapa Arteta meminta manajemen Arsenal untuk mencoba merekrutnya kembali di tahun 2025 nanti. Bagayung bersambut, kans Arsenal untuk merekrut Vlahovic di tahun 2025 pun dinilai cukup besar. Ini disebabkan proses negosiasi kontrak baru Vlahovic dan Juventus lagi mandek. Kedua tim gagal mencapai kata sepakat terkait kontrak baru sang striker. Alhasil, Juventus siap melepaskan sang striker di tahun 2025 nanti dan Arsenal akan memanfaatkan situasi ini, yakni untuk memboyong sang pemain ke London Utara. Di sisi lain, Arsenal harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan jasa Vlahovic. Sang striker dikabarkan akan dibanderol di kisaran 60 juta euro oleh si nyonya tua di tahun 2025 nanti. Sebenarnya, bom tajam Juventus itu sempat coba diangkut Arsenal di musim panas kemarin. Namun usaha mereka itu menemui kegagalan. Lantas, apakah kali ini menjadi waktunya?